Salam sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 8-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang kita peroleh adalah pemberian Allah, bukan usaha kita. Inilah yang dimaksud dengan kasih karunia. Kita yang tadinya bukan anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus oleh iman. Kita yang non-Yahudi secara daging tidak turut dalam keluarga Abraham, tetapi secara roh kita dihitung sebagai keluarga Abraham ataupun anak-anak Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Pembatas antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dirubuhkan, sehingga kita tidak lagi asing dalam kewargaan anak-anak Allah. Kita menjadi susunan yang rapi dalam bait kudus Allah, sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepada tiap-tiap orang. Tetapi masih ada saja orang-orang Kristen yang adalah non-Yahudi secara daging, yang telah dipersatukan dalam keluarga Allah justru lupa diri. Seolah merasa dirinya benar dan layak diselamatkan, karena penerapan doktrin yang ia anut dalam gerejanya, dan merasa orang lain salah dan tidak layak diselamatkan. Padahal keselamatan kita adalah karena kasih karunia, karena belas kasihan Allah semata kepada kita. Sehingga menjadi agak aneh jika ada orang yang memegahkan dirinya di hadapan Allah dan sesamanya tentang iman dan pemahamannya. Padahal Allah kehendaki bagi kita sebagai orang yang diberi kasih karunia adalah melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkannya sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudaraku, lakukanlah pekerjaan baik itu. Jangan lagi sibuk mengurusi pemahaman orang-orang tentang suatu ajaran tertentu, sebab itu sangat berpotensi menyulut emosi yang pada akhirnya menimbulkan kebencian, kepahitan dan perpecahan. Padahal Tuhan Allah kita ingin mempersatukan kita semuanya di dalam Yesus Kristus menjadi satu warga dalam kerajaan Allah. Kelemah lembutan, keramahan, kerendahan hati, kesabaran, kasih dan saling membantu dan mengampuni adalah kehidupan yang berpadanan dengan panggilan anak-anak Allah. Dan semuanya ini hampir tidak ditemui dalam sebuah perdebatan ataupun argumentasi. Jika saudara menganut pemahaman tertentu tentang suatu ajaran, jalankanlah itu dengan baik. Jika kepada saudara disuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang akan berujung pada perdebatan, hindarilah itu. Orang semacam itu tidak akan membawa damai sejahtera bagimu. Akan lebih baik dan berguna jika saudara memusatkan hati, pikiran, dan tenaga untuk menolong orang-orang lemah, memberikan baju kepada orang yang tidak berbaju, memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan minuman kepada orang yang haus, memberikan tumpangan, membesuk orang sakit dan terpenjara, dan banyak lagi perbuatan baik yang sangat menentukan posisi kita di kanan atau di kiri Tuhan Yesus pada saat Ia datang di masa penghakiman nanti. Mungkin orang tidak menghitung atau tidak mengingat kebaikan kita, tetapi semua itu terhitung dengan baik oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, rencanakanlah dan kerjakanlah perbuatan baik sebagai panggilan anak-anak Allah. Namun, satu hal yang tetap harus diperhatikan, sehubungan dengan minggu perawatan inventaris gereja di GBKP, maka haruslah kita ikut serta dalam pembangunan rumah Tuhan. Jangan pula mengira berbuat baik saja kepada sesama itu sudah cukup,
Ada hukum yang utama dan pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan membangun gereja adalah salah satu bentuk mengasihi Tuhan Allah. Ada rumah Tuhan yang harus kita bangun dan pelihara secara fisik. Ikutlah dan ambil bagianlah dalam pekerjaan baik itu. Rencanakan dan kerjakanlah semua itu sebagai tanda ungkapan syukur yang mendalam atas kasih karunia yang diberikannya kepada kita untuk keselamatan kita. Amin.